Halo, apa kabar rekan-rekan profesional? Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari soal IELTS. Jadi, IELTS itu berkaitan dengan reading, writing, speaking, and listening. Jadi soal ini mengenai writing yang terdiri dari beberapa subjek yang akan kita bahas. Kenapa IELTS ini sangat penting bagi semua orang yang untuk dalam pelajaran bahasa Inggris? Karena IELTS itu memberikan sebuah peluang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, next level of quality of ourselves, ya, dalam belajar di luar negeri dan juga bekerja di luar negeri, karena ini membutuhkan kemampuan intelektual. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Ya, ini saya akan hanya membahas beberapa contoh, ya, tidak panjang, ya. Jadi contoh-contoh soal yang akan dibahas, ya. Jadi berikut ini adalah contoh dari soal IELTS Text to Essay yang mencerminkan berbagai macam pernyataan umum. Pertanyaan umum di test of IELTS yaitu opinion, problem solution, advantage dan disadvantage, direct question. Ya, ini baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja, ya. Ini pada contoh dari pertanyaan opinion essay. Ya, dari pertanyaan ini tentu kita harus banyak membaca, ya, tentang pendidikan, ya, tentang akademik, dan juga berani berdiskusi. Jadi tuangkan dari pertanyaan pertama ini mengenai kemampuan dari para siswa dalam menyelesaikan pendidikan. Tentu Anda minimal harus membaca sampai 5 artikel, baik artikel yang panjang maupun artikel yang pendek, karena ini berkaitan dengan kemampuan menganalisa. Penting sekali, tapi hampir semua soal di IELTS itu membutuhkan analisa. Oleh karena itu jangan sampai gramatika kita dan juga vocabulary kita ini masih harus belajar dari ulang dari awal, karena ini sangat tidak efektif. Oleh karena itu kita harus sering latihan dalam bidang grammar, kata bahasa, dan juga reading, ya, membaca juga writing. Dan ini salah satu contoh opinion essay yang Anda bisa baca sendiri. Sekali lagi, ini membutuhkan minimal 5 artikel untuk membaca ini, karena ini akan membuat wawasan Anda semakin luas. Dan ini mengenai discussion essay, ya. Jadi juga ini mengenai public transportasi. Tentunya ini terjadi di berbagai negara. Anda bisa membaca banyak artikel tentang public transportasi dari berbagai negara, khususnya dengan negara maju seperti Jepang yang sangat maju, China, Norwegia, Finlandia, Belanda, ya, Prancis, Rusia, yang mempunyai kualitas transportasi yang bagus untuk dikaji dan perbandingannya dari tiap negara. Dan bagaimana kalau di Indonesia, bagaimana apa yang bisa diterapkan dari pembangunan transportasi sebagai investasi jangka panjang dari sebuah negara. Indonesia sekarang punya LRT dan MRT, dan juga mempunyai jalur busway terpanjang di dunia dan telah mendapatkan penghargaan karena sangat efisien yang bisa mengurangi kemacetan. Ini jadi contoh dari discussion essay. Oke, selanjutnya. Nah, ini problem solution essay. Ya, jadi kita bagaimana dilatih untuk menyelesaikan solusi, ya, dari polusi udara yang meningkat menjadi sebuah masalah, problem dari kenaikan kemacetan dan juga aktivitas industri. Jadi kita juga harus mempunyai kemampuan analisa, ya. Di kota-kota besar tentu banyak terjadi pencemaran udara, dan ini jika tidak bisa diatasi maka akan menciptakan kota yang kotor. Kota yang kotor berarti nanti penduduknya banyak yang sakit, karena susah sekali untuk mendapatkan
mendapatkan atau menghirup udara bersih, dan ini sangat serius untuk uh, serius atau mengancam kepada kesehatan kita. Ya, ini selanjutnya. Nah, ini mengenai keuntungan dan tidak keuntungan ya, advantages dan disadvantages AC. Ya, jadi kita berkaitan dengan teknologi. Jadi kita punya dua pandangan, teknologi itu bisa mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana kita bisa mengelola teknologi untuk kepentingan diri kita, kepentingan lingkungan kita. Intinya adalah meningkatkan efektivitas. Tetapi contoh, jika kita tidak punya skill tinggi, ini juga mengancam keberadaan kita sebagai seorang manusia. Karena kenapa? Teknologi bisa menggantikan peran manusia. Contoh artificial intelligence itu banyak menggantikan pekerjaan manusia, khususnya dalam pekerjaan di bidang administrasi kantor, pergudangan, dan juga public transportation, di mana AI bisa mengatur public transportation itu begitu efisien dan mudah. Tetapi juga tetap ada tantangannya, yaitu keamanan dari cyber security. Ini juga harus dipikirkan. Jadi kita menggunakan teknologi, kita juga harus tahu masalah apa yang akan lahir dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi ada keuntungan dan tidak keuntungan. Ya, baik, slide selanjutnya. Direct question essay, yaitu pertanyaan langsung mengenai apa sih yang akan kita akan bahas. Jadi ini beberapa orang juga menyatakan bahwa TV itu membuat waktu kita ini terasa lama dan membuang waktu dalam menciptakan hal-hal produktif. Setuju atau tidak setuju? Karena ada pandangan ini dua, tetapi kita juga bisa memberikan penilaian apa sih keuntungan dari menonton TV ya. Tentu acara-acara yang sangat bermanfaat ya, seperti masalah yang dibahas perkembangan ilmu pengetahuan ya, baik itu teknologi, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Nah, kalau yang tidak menguntungkan seperti film-film adegan kekerasan, pas itu juga film-film drama yang menjual cerita-cerita Cinderella, itu banyak menghabiskan waktu. Karena kenapa? Kita dibuat untuk menjadi orang yang menghayal mengenai cerita yang ditayangkan dalam drama TV. Tetapi banyak juga cerita-cerita di drama TV yang memberikan hal impact yang positif bagi kita, karena memberikan pengetahuan baru ya tentang misalnya ke biografi yang diadaptasi ke film atau drama tentang perjuangan hidup seseorang, dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi pengusaha sukses, atau jadi orang yang dari keluarga sederhana bisa menjadi politisi sukses atau pengusaha sukses. Jadi di sini adalah apa sih yang kita akan lihat dalam kita menonton TV. Jadi ini bergantung pada acara, bagaimana acara TV itu bisa membangkitkan minat intelektual kita dan membuat kita lebih produktif. Ya, ini adalah 5 contoh ya dari penggunaan pertanyaan-pertanyaan dalam essay di IELTS ya, dan ini penting. Tentu Anda harus banyak membaca, menguasai tata bahasa ya, menguasai kosakata ya. Dan ini saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak.